Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sebuah kisah. Kita berlepas diri dari apakah kisah ini nyata atau hanya fiktif belaka. Karena yang kita ingin ambil adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kisah ini. Suatu ketika ada seorang ayah dan anaknya ingin melakukan perjalanan. Mereka memutuskan untuk mengendarai keledai secara bersama-sama. Mereka naik di atas punggung keledai, kemudian memulai perjalanan dari rumahnya. Nah, kemudian tidak lama setelah itu ada beberapa sekelompok orang yang mencibir. Ini ayah dan anaknya tidak punya rasa kasihan. Masa keledai yang kecil seperti itu dinaiki bersama-sama. Akhirnya mereka bermusyawarah sepakat untuk anaknya yang naik. Ketika anaknya naik, ayahnya menuntun keledai tersebut. Ada juga orang yang mengkritisi. Ini anak tidak berbakti ya? Masa ayahnya dibiarkan menuntun keledai sementara dia di atas punggung keledai. Akhirnya anaknya sepakat. Ya udah ayah, kalau begitu ayah saja yang naik ke atas keledai. Akhirnya si ayah naik ke atas keledai tersebut. Nah, ternyata selang berapa lama kemudian, setelah berjalan cukup lama, ada sekelompok orang juga yang mengkritisi atau yang mencibir atau mengolok-ngolok. Ini ayah tidak tahu diri. Masa anaknya yang kecil dibiarkan menuntun keledai sementara dia yang punya tenaga lebih besar, lebih banyak, berleha-leha di atas punggung keledai. Nah, akhirnya mereka kemudian bermusyawarah kembali. Ya udah ya, kalau begitu kita tuntun saja secara bersama-sama keledai ini. Akhirnya mereka tuntun. Di sebuah pasar ditertawakan oleh orang. Ini bagaimana nih? Masa ada keledai yang seharusnya bisa dinaiki ternyata hanya dituntun bersama-sama, tidak dimaksimalkan. Akhirnya si ayah dan ini pusing lagi, berpikir lagi. Yaudah kalau gitu kita gotong saja. Kita gotong saja keledai secara bersama-sama. Wah, ini lebih ditertawakan lagi. Wah, ini bodoh sekali nih. Masa keledai digotong. Akhirnya terpaksa mereka berhenti dan kemudian si ayahnya tersebut memberikan pelajaran ternyata, yakni tidak mungkin kita bisa membahagiakan atau membuat semua orang itu sepakat dengan apa yang kita lakukan, kata ayahnya. Dan kemudian menjadi hikmah dan menjadi pelajaran yang berharga bagi anaknya di kemudian hari. Nah, pemirsa, di kehidupan kita juga demikian. Jadi mustahil kita bisa membahagiakan semua orang dekat dengan kita atau bahkan orang jauh. Orang dekat saja tidak mungkin kita bisa selalu bahagiakan, apalagi orang yang tidak pernah kenal, tidak punya hubungan darah dan sebagainya dengan kita. Maka ada ungkapan yang sangat masyhur, sangat terkenal sekali, yakni ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi keridhaan manusia itu tujuan yang tidak mungkin dapat diraih, artinya mustahil. Mustahil kita bisa membahagiakan semua orang. Nah, kemudian dilanjutkan, ada ungkapan lain, waridor robbi ghayatun la tudrak. Dan keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak boleh kemudian kita tinggalkan. Artinya hendaknya kita fokus pada tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan, yakni dalam upaya mencari keridhaan Allah dalam segenap perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, yakini bahwa mustahil semua orang suka sepakat dengan apa yang kita lakukan.
Ini. Jadi kita mau berbuat apapun, mau sebaik apapun, tidak mungkin semua orang sepakat dan suka dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakini juga bahwa tidak mungkin semua orang membenci kita. Jadi yang tadi tidak mungkin semua orang sepakat dengan kita, tapi juga yakini, jangan terlampau sedih, sebab tidak mungkin semua orang membenci kita. Artinya pasti ada yang sepakat, pasti ada yang mendukung dari setiap apa yang kita lakukan. Wong ada yang mengaku nabi saja, ada pengikutnya kok. Jadi tenang saja. Lanjut saja. Yang ketiga, jangan fokus pada kritik. Jangan fokus pada kritik dan jangan anti kritik. Kita memang tidak boleh karena ada kritikan kemudian lantas ngambek, tidak mau ngapa-ngapain lagi, bahkan ada yang bunuh diri karena anti terhadap kritikan tadi, tidak kuat mendengarkan ocehan dan tulisan dan sebagainya dari orang yang tidak suka dengan dia. Kemudian tapi juga jangan anti kritik, sebab barangkali kritikan yang orang lain sampaikan kepada kita memang kritikan yang sifatnya membangun, yang apabila kita dengarkan dan kita lakukan tentu kita akan mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak daripada yang sebelumnya kita lakukan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang lain. Insya Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita ke arah yang Allah ridhoi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.